Halo semuanya, pada video kali ini kita akan belajar tentang kekongruenan. Apa sih yang dimaksud dengan kongruen itu? Mari kita lihat pengertiannya. Dua buah bangun datar dikatakan kongruen jika memiliki bentuk dan ukuran yang tepat sama. Syarat dua buah bangun datar dikatakan kongruen, yang pertama adalah sudut yang bersesuaian harus sama besar. Yang kedua, sisi yang bersesuaian harus sama panjang. Jadi, selain bentuk dan ukuran yang tepat sama, dia harus memiliki dua buah syarat ini. Sudutnya harus sama besar, dan sisi yang bersesuaian harus sama panjang. Nah, agar lebih paham dalam memahami pengertian kongruen ini, kita lihat contoh berikut ini. Contoh yang pertama, perhatikan dua buah trapesium berikut ini. Ada trapesium A, B, C, D, dan P, Q, R, S. Kalian diminta untuk menunjukkan bahwa trapesium A, B, C, D yang sebelah kiri itu kongruen dengan trapesium P, Q, R, S yang sebelah kanan. Nah, untuk menjawabnya, kita harus tahu dulu syarat kongruen itu. Syarat kongruen yang pertama, sudutnya harus sama besar, sisi yang bersesuaian harus sama panjang. Nah, kalau seperti ini mungkin kalian lebih agak susah dalam menentukan sudut yang sama besar dan sisi yang sama panjang. Untuk itu, kita bisa memutar salah satu trapesium agar posisinya sama. Kita buat posisi trapesiumnya sama dengan posisi trapesium A, B, C, D. Berarti yang kita ubah adalah P, Q, R, S ini kita ubah seperti ini. Kita bisa putar trapesiumnya. Jangan lupa dalam memutarnya, titik-titik sudutnya juga mengikuti ya. Oke, sekarang kita bahas. Yang pertama, kita harus menunjukkan sudut-sudut yang bersesuaian dulu. Sudut yang bersesuaian harus sama besar. Di sini jelas ada sudut A besarnya X kuadrat sama dengan sudut R yang besarnya X kuadrat. Berarti besarnya sama. Berarti sudut A sama dengan sudut R. Kemudian yang kedua, di sini ada tanda titik di sudut B dan sudut S. Berarti sudut B dan sudut S besarnya sama. Kemudian yang ketiga ada sudut D yang tandanya di blok hitam ini itu sama dengan sudut Q. Di blok hitam juga berarti sudut D sama dengan sudut Q. Kemudian yang terakhir jelas sudut C itu sama dengan sudut P. Ini adalah 4 buah sudut yang bersesuaian besarnya sama. Kemudian yang selanjutnya kita akan membuktikan sisi-sisi yang bersesuaian itu harus sama panjang. Nah, di sini lebih gampang dalam menentukannya karena letaknya sudah sama. Bagian bawah ada AB itu sama dengan sisi RS. Nah, ini sama panjang. Kemudian bagian sebelah kanan ada sisi BC yang berwarna ungu sama dengan sisi SP atau PS. Kemudian bagian atas itu sisi CD itu sama dengan sisi PQ. Berarti CD sama dengan PQ. Kemudian tinggal sisanya bagian sebelah kiri. Sisi DA sama dengan sisi QR. Nah, karena sudut yang bersesuaian sama besar, yang bagian ini, dan sisi yang bersesuaian sama panjang, yang ini 4 sisinya yang bersesuaian sama panjang, maka trapesium ABCD yang sebelah kiri ini dan trapesium PQRS yang sebelah kanan itu kongruen. Atau bisa kita tuliskan tanda kongruennya sama dengan tanda di atasnya seperti ini. Ini maksudnya ABCD kongruen dengan PQRS. Oke, mudah kan? Sekarang kita lanjut ke soal yang kedua. Contoh soal kedua. Perhatikan segi 4 ABCD yang ada di sebelah kiri dan EFGH yang ada di sebelah kanan berikut. Jika ABCD kongruen dengan segi 4 EFGH, tentukan sisi-sisi yang bersesuaian dan besar sudut B, E, dan G. Nah, di sini sudah diketahui bahwa ABCD kongruen dengan segi 4 EFGH. Berarti sudut yang bersesuaian itu sama besar, sisi yang bersesuaian itu sama panjang. Nah, karena di sini posisinya berbeda, kita ubah salah satu segi 4-nya agar posisinya sama dengan segi 4 yang lainnya. Jadi kita ubah segitiga EFGH ini agar posisinya sama dengan segi 4 ABCD. Kita jadikan posisinya seperti ini. Kemudian kalau sudah kita
Buat posisinya sama, kita tinggal tuliskan titik sudut beserta besar sudutnya. Sesuai gambar yang ini ya. Nah, di sini yang diketahui 98 sama dengan 98, berarti sudut D sama dengan sudut F. Berarti 98 letaknya di sini. Kemudian di seberang 98 ada 134, berarti 134 letaknya ada di sini. Nah, 98 itu kan punyanya sudut F, kemudian 134 punyanya sudut H, kemudian tinggal G dan E-nya menyesuaikan sesuai dengan bentuknya. G ada di atas, E ada di bawah. Nah, sekarang tinggal kita jawab pertanyaannya. Yang pertama kita menentukan sisi yang bersesuaian. Sisi yang bersesuaian karena di sini posisinya sudah sama, kita lebih mudah dalam menentukannya. Kita mulai dari sisi AB. Sisi AB itu sama dengan sisi EH bagian bawah. Kemudian sisi BC itu sama dengan sisi HG. Bagian sebelah kanan, kemudian bagian sebelah atas ada sisi CD sama dengan sisi GF. Dan yang selanjutnya, yang terakhir ada sisi DA itu sama dengan sisi FE. Di bagian sebelah kiri. Nah, ini adalah pasangan sisi-sisi yang bersesuaian. Yang panjangnya sama. Kemudian yang kedua, kita tinggal menentukan besar sudutnya. Besar sudut B. Nah, sudut B di sini letaknya, sudut B di sini letaknya sama dengan sudut H. Berarti sudut B sama dengan sudut H. Besarnya yaitu 134 derajat. Kita tuliskan sudut B sama dengan sudut H sama dengan 134 derajat. Kemudian sudut E. Sudut E di sini letaknya di bawah bagian kiri. Sama dengan sudut A. Berarti sudut E sama dengan sudut A besarnya 60 derajat. 68 derajat. Kita tuliskan 68 derajat di sini. Nah, sekarang kita tinggal menentukan besar sudut G. Sudut G itu bersesuaian atau sama dengan sudut C. Tapi dua-duanya di sini belum diketahui. Nah, di sini bentuk bangunnya adalah segi 4. Dalam satu segi 4, 4 sudutnya jumlahnya itu harus 360 derajat. Tapi di sini sudah diketahui 3 buah sudutnya, 98 derajat, 68 derajat, dan 134 derajat. Nah, yang untuk sudut G berarti kurang berapa biar jumlahnya 360 derajat. Berarti cara menghitungnya adalah 360 derajat dikurangi jumlah dari 3 sudut yang sudah diketahui. Berarti 360 derajat dikurangi jumlahnya tadi 300 derajat sama dengan 60 derajat. Berarti besar sudut G adalah 60 derajat. Mudah ya? Baik, sekarang kita masuk contoh yang ketiga. Perhatikan gambar di samping. Diketahui segitiga ABE itu kongruen dengan segitiga BCD. Kalian diminta untuk menentukan nilai X, panjang AE, panjang BC, dan panjang AB. Nah, yang harus kalian lakukan pertama kali adalah putar salah satu segitiganya agar posisinya sama. Kita buat sama segitiganya BCD, itu yang sebelah kanan, berarti yang kita putar adalah yang segitiga sebelah kiri, segitiga ABE. ABE kita putar bentuknya jadi segitiga BCD, sama seperti segitiga BCD. Nah, di sini yang perlu kalian ketahui, di sini panjang DB-nya atau panjang BD-nya di sini terdiri dari 7 dan X. Berarti panjangnya adalah 7 ditambah dengan X. Bukan 7X ya, tapi 7 ditambah dengan X. Agar nanti dalam penghitungan kalian tidak salah. Nah, syarat di sini diketahui kan ABE itu sama dengan BCD. Berarti syaratnya sudut-sudutnya yang bersesuaian harus sama besar. Berarti di sini sudutnya sudah sama besar semuanya karena sudah diketahui bahwa dua segitiga ini kongruen. Kemudian sisi yang bersesuaian harus sama panjang. Nah, tadi di soal kita diminta untuk menentukan panjang beberapa sisi yang belum diketahui. Berarti kita harus menentukan dulu. Dari gambar ini bisa diperoleh sisi-sisi yang bersesuaian adalah BD sama dengan AB yang berdiri ini, sisi tegaknya. Kemudian sisi alasnya ada BC itu sama dengan sisi BE. Kemudian DC sama dengan AE, sisi miringnya sama panjang juga. Nah, kalau sudah seperti itu, tinggal kita menentukan nilai X dan beberapa panjang sisi-sisi yang lainnya.
kita mulai dalam menentukan nilai X terlebih dahulu ya. Nah, di sini untuk menentukan nilai X, kita lihat di dua sisi, kita lihat di gambar ini, mana yang dua sisinya, sisi yang bersesuaian, yang sudah diketahui. Nah, di sini yang sudah diketahui adalah sisi AE dengan sisi DC. Berarti di sini kan sisi AE itu kan sama dengan sisi DC. Berarti tinggal kita tuliskan saja di sini jadi persamaan 2x ditambah 3 sama dengan 13. Nah, 2x ditambah 3 kan tidak bisa. 3 harus kita kelompokkan dengan suku yang sejenis. Berarti 3 ini harus kita pindah ke bagian belakang. Berarti di sini jadi 2x tambah 13. Sini positif, pindah ruas ke belakang menjadi negatif. Berarti 2x sama dengan 13 dikurangi 3 hasilnya adalah 10. Di sini berarti x sama dengan 10 dibagi dengan 2. Berarti x sama dengan 5 cm. Nah, kita sudah mendapatkan nilai x-nya. X-nya sama dengan 5 cm. Kemudian yang kedua kita menentukan panjang AE. AE adalah 2x plus 3. Nah, di sini AE sama dengan 2x plus 3. Berarti x-nya tadi kita sudah dapatkan hasilnya adalah 5. Berarti 2 dikali 5 ditambah dengan 3. Berarti 2 dikali 5 adalah 10 ditambah dengan 3. Berarti panjang AE itu sama dengan 13 cm. Nih, panjang AE sama dengan 13 cm. Kemudian di sini kita diminta untuk mencari panjang BC. BC di sini adalah X, berarti gampang. BC sama dengan X, X-nya tadi sama dengan 5 cm. Sudah ketemu langsung ya, tanpa perlu menghitung untuk yang BC. Kemudian panjang AB. AB mana AB? Nah, AB kan di sini. Nah, AB itu bersesuaian dengan BD. BD sama dengan 7 ditambah X. Berarti AB itu sama dengan BD sama dengan 7 ditambah dengan X. Berarti 7 ditambah dengan X-nya adalah 5. Berarti panjang BD adalah 12 cm. Nah, ini sudah ketemu semua hasilnya. Mudah kan? Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang kekongruenan pada segitiga. Nah, syarat kekongruenan pada segitiga itu ada 3 macam. Yang pertama, terdapat 3 sisi yang bersesuaian sama panjang. Berarti nanti di soal ada 3 buah sisi yang diketahui sama panjang. 3 buah sisi yang bersesuaian itu sama panjang. Berarti ini bawah dengan bawah, kanan dengan kanan, kiri dengan yang sebelah kiri. Itu sama panjang, berarti ini memenuhi kriteria sisi atau kita singkat dengan S, S, dan S. Kemudian syarat yang kedua, terdapat 2 sisi bersesuaian sama panjang dan 1 sudut yang diapit oleh kedua sisi tersebut sama besar. Nah, dari 2 segitiga ini yang diketahui adalah 2 sisi, kemudian 2 sisi ini mengapit 1 sudut, berarti memenuhi kriteria sisi, sudut, sisi, atau S, sudut kita singkat dengan SD, berarti S, SD, dan S. Kemudian syarat yang ketiga, terdapat 1 sisi yang bersesuaian sama panjang, dan 2 sudut yang terletak pada sisi itu sama besar. Nah, dari 2 segitiga ini, ada 1 sisi, kemudian di sisinya itu ada 2 buah sudut. Sudut yang pertama yang ini dan sudut yang kedua yang ini. Berarti kriterianya adalah sudut, sisi, sudut atau SD, S, dan SD. Nah, penerapannya bagaimana sih untuk syarat kekongruenan pada segitiga ini? Kita lihat contoh yang pertama berikut ini. Perhatikan gambar di samping. Ada segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga ADC. Kita diminta untuk membuktikannya. Nah, di sini 2 segitiganya berhimpitan. Nah, agar lebih mudah dalam menentukan kriteria apa yang membuktikan bahwa segitiga ABC ini
Kongruen dengan segitiga ADC, kita pisah segitiganya terlebih dahulu menjadi seperti ini. Ada segitiga ADC yang atas, segitiga ABC yang bawah. Kemudian yang pertama berdasarkan gambar di samping itu diperoleh yang pertama. Ada sisi AD sama dengan sisi AB, diketahui di soalnya. Sisi AD sama dengan sisi AB. Di sini AD sama dengan AB sama dengan 6 cm. Jelas diketahui dalam soal. Berarti di sini memenuhi kriteria sisi yang pertama. Kemudian di sini yang diketahui lagi ada sudutnya. Sudutnya di sini tandanya sama berupa tanda titik. Berarti dia besarnya sama. Sudut DAC itu sama dengan sudut BAC. Nah, ini letaknya sama dan ini diketahui berarti memenuhi kriteria sudut. Yang selanjutnya adalah sisi AC. Sisi AC sama dengan sisi AC. Nah, AC ini kan berhimpitan. Jadi, besarnya pasti sama, berarti memenuhi kriteria sisi. Nah, berdasarkan uraian ini, dapat disimpulkan bahwa segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga ADC berdasarkan kriteria sisi, sudut, sisi. Sisi, sudut, sisi yang ini. Kemudian ini dimulai dari sisi, sudutnya yang sini, dan ini sisi juga. Ini untuk contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Perhatikan gambar di samping, buktikan bahwa segitiga PQS kongruen dengan segitiga PRT. Mungkin kalau kalian lihat gambarnya seperti ini, agak sedikit ribet. Untuk itu kita bisa pisah kedua segitiga ini. Yang pertama ada segitiga PQS. Dari sini, PQS. Kita ubah di sini. Kemudian segitiga PRT. PRT kita ubah, kemudian kita pisah dan kita rotasikan jadi seperti ini ya. Kemudian kita tinggal menentukan bagian mana saja yang sama. Yang pertama yang pasti jelas adalah di sini ada sudutnya, tandanya sama, sudut T dengan sudut S, sudut S dengan sudut T. Nah di sini ada sudut RTP, berarti di sudut T ya, itu sama dengan sudut PSQ. Itu diketahui dalam soal, dari tandanya ini sudah sama, berarti memenuhi kriteria sudut. Kemudian ada sudut, sisi PT dengan PS, sisi PS dengan PT itu sama besar, sama panjang. Di sini diketahui sudah ada tandanya ya, berarti memenuhi kriteria sisi. Yang selanjutnya adalah di sudut PS dengan RPT sama-sama di sudut P. Ini kalau digabungkan dia akan berhimpitan. Jadi sudut PS sama dengan sudut RPT itu berhimpitan, jadi sama besar, memenuhi kriteria sudut. Jadi berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kedua segitiga ini, yaitu segitiga PQS dan segitiga PRT, itu kongruen berdasarkan kriteria sudut, sisi, dan sudut atau SD, S, dan SD. Kemudian kita masuk contoh yang ketiga. Diketahui segitiga FGH kongruen dengan segitiga PQR. Di sini sudut F sama dengan sudut R dan sudut H sama dengan sudut Q. Tentukan pasangan sisi-sisi yang sama panjang. Nah, di sini tidak diketahui gambarnya seperti apa, segitiga apa juga kita belum tahu. Hanya diketahui titik sudutnya, segitiga FGH dan segitiga PQR. Jadi, untuk menjawabnya, yang pertama harus kita lakukan adalah menggambar dua buah segitiga sembarang yang kongruen, berarti dua segitiga sembarang kongruen atau yang sama bentuk dan ukurannya. Kemudian beri nama salah satu segitiganya. Kita beri nama salah satu segitiga yaitu FGH. Kita kasih di sini F, kemudian G dan H. Kemudian langkah kedua, tuliskan titik-titik pada segitiga kedua berdasarkan informasi yang ada pada soal. Nah, informasi yang ada di soal yaitu ini
sudut F sama dengan sudut R. Sudut F letaknya ada di sebelah kiri bagian bawah, berarti sudut R letaknya juga harus sama dengan sudut F. Ada di bagian bawah sebelah kiri. Kemudian informasi yang kedua adalah sudut H sama dengan sudut Q. Sudut H ada di sebelah atas, berarti sudut Q harus berada di sebelah atas juga. Nah, sisanya adalah sudut P. Berarti sudut P dan sudut G ini sama. Nah, di sini 3 sudut yang diketahui sama besar, berarti segitiga FGH itu jelas kongruen dengan segitiga PQR. Jadi kita tinggal menentukan sisi-sisi mana saja yang bersesuaian atau yang sama panjang. Jelas, berdasarkan ini, gambar kedua ini, ada sisi FG itu sama dengan RP. FG bagian bawah itu sama dengan RP bagian bawah juga. Kemudian bagian sebelah kanan ada GH sama dengan PQ. GH sama dengan PQ. Kemudian yang terakhir ada FH sama dengan atau HF sama dengan QR. Nah, ini adalah ketiga pasang sisi yang bersesuaian dan yang sama panjang dari segitiga FGH dan segitiga PQR. Mudah ya? Baik, terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi. Terima kasih dan selamat belajar.